Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, seorang Mr. Aib akan membahas subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita buka buku tematiknya yang 5E, pembelajaran 4, halaman 88. Letak strategis Indonesia telah menjadikan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratan. Kondisi geografis tersebut memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Nah, laut adalah salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara, terutama dalam bidang perekonomian. Jadi di dalam laut banyak ya. Ada ikan, ada kekayaan-kekayaan, banyak kekayaan-kekayaan Indonesia yang bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi kaya perekonomiannya. Kita lanjutkan halaman 88 ya, ayo menulis. Nah, di sana ada bacaan potensi kebudayaan Indonesia di mata dunia. Pada pembelajaran ini kita untuk mengidentifikasi ide pokok suatu teks. Nah, di sini ada 2 paragraf ya. Paragraf pertama, ide pokoknya terletak di awal ya, yaitu salah satu negara yang memiliki kebudayaan beragam adalah Indonesia. Nah, yang lainnya adalah kalimat pelengkap. Pada paragraf 2, sama ya, terletak di awal, yaitu kebudayaan di Indonesia merupakan ciri khas dan ciri jati diri bangsa. Itulah ide pokoknya ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 90, ayo mengamati ya. Menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas daripada wilayah daratan. Nah, kondisi inilah geografis tersebut memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah potensi sumber daya laut yang besar seperti perikanan, pertambangan, dan energi. Selain itu, letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua membuat Indonesia berada di jalur persilangan perdagangan dunia. Hal ini memberikan keuntungan di bidang perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah budidaya ikan, rumput laut, dan industri bioteknologi kelautan. Potensi sumber daya mineral dan energi contohnya adalah minyak bumi dan gas. Selain itu, di wilayah pesisir pantai terdapat bahan tambang seperti pasir, besi, timah, emas, dan perak. Potensi transportasi laut juga berkembang di perairan Indonesia. Transportasi laut dibutuhkan untuk perdagangan internasional dan domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah antar pulau. Juga keindahannya laut bahari yang besar, berbagai jenis flora laut Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain sebagai negara maritim, negara laut, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris atau pertanian, Indonesia mempengaruhi perekonomian masyarakatnya. Sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 91, ayo berpendapat. Menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Jadi sungguh banyak keragaman yang dimiliki Indonesia karena memiliki letak yang strategis. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Namun, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menimbulkan perpecahan. Tentunya kita sebagai warga tidak menghendaki perpecahan tersebut. Perpecahan akan terhindarkan jika setiap warga memahami wawasan Nusantara. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Kebutuhan manusia terus bertambah seiring perkembangan zaman. Persatuan dalam kegiatan ekonomi ini menimbulkan kerjasama antar pelaku ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Jadi karena banyaknya pelaku ekonomi, misalnya kebutuhan ikan kaleng, nelayan harus mencari ikan di laut. Nah, makanya dalam pencarian itu untuk kerjasama dibutuhkan pekerja-pekerja atau pelaku ekonomi. Ya, jadi banyak membuka lowongan kerja sebagai karyawan yang akan membantu mengolah ikan kaleng tersebut. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Ya, sudah jelas pasti ya. Karena membutuhkan banyak pelaku ekonomi, tentunya membutuhkan banyak orang untuk pekerjaan. Makanya manfaatnya diantaranya itu terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persatuan dalam kegiatan ekonomi membuat kebutuhan terpenuhi. Jika kebutuhan sudah terpenuhi dengan baik, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Ya, sudah jelas itu.
Demikian ya pembahasan pembelajaran 4. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 pada halaman 94. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 5 halaman 94 ya. Ayo berpendapat. Sungai merupakan salah satu ekosistem yang ada di sekitar kita. Di sungai terdapat jaring-jaring makanan yang terdiri atas berbagai macam makhluk hidup seperti tumbuhan, air, ikan. Namun ada saja masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Hal tersebut menyebabkan pencemaran sungai. Nah, sungai juga harus kita jaga ya anak-anak. Jangan sampai kita kotori, karena di dalam sungai juga terdapat kehidupan. Ada ya, banyak. Kalau misalnya sungai tercemari, otomatis hewan yang ada di dalam air pun akan punah, akan mati. Maka ekosistem pun akan terganggu. Makanya kita harus saling menjaga kebersihan sungai. Jangan membuang sampah ke sungai. Oke, kita lanjutkan ke judul selanjutnya, yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem haruslah kita jaga bersama. Kenapa? Karena dalam ekosistem itu tidak ada produsen, konsumen, dan pengurai yang terdiri dari berbagai macam makhluk hidup yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tersebut tergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitarnya terganggu atau tercemar, maka jumlah populasi suatu makhluk hidup tersebut pun akan menurun dan mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada contoh, misalnya menebang hutan secara liar, ini dapat merusak. Bukan hanya hutan yang dirusak, habitatnya pun semua akan terganggu seperti burung, hewan-hewan, kadal, populasinya pun akan menurun, maka akan mengganggu daripada keseimbangan jaring-jaring makanan pada ekosistem. Selanjutnya, misalnya berburu hewan secara liar. Nah, ini pun akan menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Yang selanjutnya, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat kimia dari pupuk juga dapat terakumulasi dalam tanaman yang berperan sebagai produsen. Akibatnya, konsumen yang memakannya dapat mengalami keracunan karena zat kimia berpindah ke dalam tubuhnya. Ya, makanya kita harus saling menjaganya. Kita lanjut ke halaman 97, membuat rancangan topeng Nusantara. Selain kekayaan alam laut, potensi yang dimiliki oleh Indonesia begitu beragam, tak terkecuali dalam bidang budaya. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, ras, agama, serta kebudayaan. Salah satu keragaman budaya tersebut adalah tarian. Dalam sebuah tarian, salah satu properti yang digunakan dalam tarian adalah topeng. Nah, di sini banyak ya topeng-topeng Nusantara. Ada topeng dari Bali, Yogyakarta, Cirebon, dan topeng Kalimantan. Berbeda-beda. Ciri-cirinya juga, karakteristiknya berbeda-beda. Nah ya, ada juga topeng dari karakter pemimpin dan kepahlawanan. Selanjutnya halaman 98, langkah-langkah pembuatan topeng ya. Di sana Anda tinggal dibaca saja ya, ada petunjuknya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6 halaman 100. Perhatikan di sana ada percakapan siswa ya. Nah, itu adalah bagian daripada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Kita lanjut, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Masih ingat dengan bunyi Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bunyi butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut bermakna bahwa seluruh bangsa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku yang tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Makanya dengan ada bahasa Indonesia, makanya warga negara bersatu. Semua dapat memahaminya. Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, maka ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita harus memperhatikan hal-hal seperti titik 2. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat ataupun mengerjakan tugas. Selanjutnya kita buka halaman 101, ayo mencari informasi, menjelaskan isi teks. Kita sudah belajar ya bagaimana cara mengidentifikasi isi teks. Berarti kita harus mengetahui dulu informasi penting yang ada dalam teks dengan cara menemukan ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama dan kalimat penjelas dalam teks sehingga kita benar-benar memahami isi suatu teks.
Ide pokok atau gagasan utama dalam teks dapat ditemukan dengan cara mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Pada umumnya, ide pokok atau gagasan utama suatu teks terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Gampang kan? Kita lanjutkan ke halaman 102. Ayo berkreasi, membuat topeng dari kertas. Selain bahasa daerah, setiap wilayah di Indonesia memiliki karya seni rupa yang khas, misalnya topeng tradisional. Topeng dapat digunakan sebagai salah satu properti tari atau pertunjukan seni khas daerah. Misalnya pada tari topeng di daerah Jawa dan Bali. Topeng yang digunakan memiliki ciri khas atau karakter tersendiri. Demikian pembahasan subtema 3 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.